Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Overpedia yang dirahmati Allah, banyak sekali amalan yang bisa dikerjakan di pagi hari. Bahkan ada beberapa amalan yang salah satu keutamaannya untuk membuka pintu rezeki. Pagi hari adalah waktu yang paling tepat untuk memulai aktivitas, karena tenaga, waktu, dan pikiran dipersiapkan untuk menjalani hari ini. Di waktu ini orang-orang mulai disibukkan dengan segala urusan duniawi. Namun tanpa disadari, pada pagi hari seorang muslim bisa tetap mengamalkan sunnah-sunnah yang dikerjakan Rasulullah. Ya, jadi berikut ini beberapa amalan pagi yang dapat menjadi pembuka pintu rezeki. Yang pertama yaitu berzikir. Zikir ini bisa membuat segala sesuatu yang kita kerjakan di pagi hari menjadi lancar. Zikir bisa dilakukan mulai dari waktu subuh hingga terbitnya fajar. Terkait zikir di pagi hari, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 hingga 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Selain itu, zikir dengan menyebutkan nama Allah, yaitu Asmaul Husna, juga menjadi pembuka pintu rezeki seorang muslim. Ya, jadi jika mengutip buku zikir pagi dan petang yang dikarang oleh Ustadz Fadli Ramadan, disebutkan bahwa zikir Asmaul Husna ini akan mampu menjadi doa munajat yang sangat baik dan luar biasa untuk seorang muslim. Kemudian amalan pagi hari yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Ya, jadi amalan pagi hari lainnya selain berzikir menurut Islam adalah tadarus atau membaca Al-Quran. Ketika pagi hari setelah melaksanakan sholat subuh, suasana akan makin tenang, sehingga
kita bisa lebih fokus membaca Al-Quran. Dikutip dari buku Bangun Pagi Subuh Duha dan Mengaji yang ditulis oleh Muhammad Ainur Rasyid, bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi harinya." Hadis riwayat Abu Daud. Doa tersebut menyiratkan bahwa di pagi hari terdapat banyak keberkahan yang mengiringi setiap muslim. Oleh karena itu kita dapat memaksimalkannya dengan tadarus Al-Quran, karena membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang disukai oleh Allah. Dan selain itu, penghafal Al-Quran juga dapat memanfaatkan waktu subuh untuk melakukan murojaah, ya, jadi mengulang hafalan. Dengan hal tersebut, maka hafalan ayat Al-Quran tidak akan hilang dan tetap mendapatkan pahala. Kemudian amalan pagi yang ketiga yaitu sedekah. Jadi diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna, tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna atau ideal, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah, ada pahala di balik amal yang selalu berterusan. Lakukanlah ibadah secara berterusan di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam." Hadis riwayat Bukhari. Lalu amalan yang keempat, ya. Jadi yang pertama, kita bisa melakukan zikir di pagi hari. Yang kedua tadi apa? Yaitu tadarus Al-Quran. Yang ketiga, kita bersedekah. Dan amalan pagi yang keempat yaitu sholat duha. Sholat duha menjadi amalan pagi yang bisa membuka pintu rezeki, insya Allah. Sholat yang hukumnya sunnah muakkad ini selalu dilaksanakan oleh Rasulullah semasa hidup, sebagaimana diriwayatkan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat duha sebanyak 4 rakaat. Kadang beliau menambah sesuai keinginannya. Kemudian juga terdapat hadis yang meriwayatkan bahwa 2 rakaat sholat duha dapat memenuhi sedekah yang dilakukan. Ya, bunyi hadisnya sebagai berikut. Tiap pagi ada kewajiban sedekah bagi tiap ruas tulang kalian. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Memerintahkan untuk melakukan kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan semua itu dapat tercukupi dengan melakukan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Bahkan di dalam surga nanti terdapat sebuah pintu surga yang dinamakan pintu duha. Ya, jadi ini bisa menjadi satu alternatif dari umat muslim untuk masuk ke surga melalui pintu yang dinamakan pintu duha. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, jadi sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu surga yang dinamakan pintu duha. Apabila tiba hari kiamat, ada yang memanggil atau berseru, "Mana orang-orang yang membiasakan sholat duha? Inilah pintu kalian, masuklah ke dalamnya dengan rahmat Allah." Masya Allah.
Ya, hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Jadi demikian, itulah 4 amalan yang dapat dikerjakan oleh seorang muslim di pagi hari sebagai pembuka pintu rezeki. Insya Allah apabila dilaksanakan secara rutin dan menjadi kebiasaan, ridho dan keberkahan dari Allah akan menghampiri kita. Ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.